Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, karena kita akan masuk pada UT, UAS ya, UAS. Jadi satu pertemuan lagi itu kita udah UAS, maka hari ini saya sedikit merefresh kepada Anda terkait design thinking. Maka pada materi kali ini adalah kita membahas terkait the design process ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa proses dari design thinking itu diawali dengan empathize ya, dan sampai ke uji tesnya. Nah, ini sedikit berbeda tapi sebenarnya isinya sama gitu ya. Nah, design proses itu ada 7 langkah kalau dalam salah satu buku ini yang berbeda ya. Ini juga sudah saya add di dalam buku-buku pendukung ya. Dapat diidentifikasi dari define ya, jadi nggak ada empathize, langsung define, research, ideate, prototype, select, implement, dan learn ya. Ideate, nah ini nanti saya bahas satu persatu. Ini stage where end user motivation and need are identified and idea are generated to meet this, perhaps through brainstorming. Jadi dia itu memotivasi kita untuk mengetahui kebutuhan, ya, mengetahui kita bagaimana mempertemukan antara antara kebutuhan dan ide kita. Nah, biasanya dia melalui brainstorming. Kemudian ada prototyping. Nah, prototyping itu adalah resolve atau working up dari idenya itu tadi. Jadi dia yang dipresentasikan untuk user group atau stakeholder review prior to being presented to client. Jadi sesuatu yang dipresentasikan ke klien kita. Kemudian ada selection. Nah, ini ada suatu purpose solution yang direview dari desain tadi, kemudian dicocokkan dengan tujuan kita pilih prototypingnya yang mana yang paling bagus. Nah, implementasi adalah desain dari development dari final tadi. Jadi apa yang sudah dipilih diimplementasikan. Kemudian yang terakhir adalah learning, help designer improve the performance. Jadi learning itu adalah ketika sesuatu sudah diimplementasikan, maka kita akan tahu kurangnya apa. Nah, disitulah kita gali, kita pelajari sehingga untuk peningkatan performa dari desain Anda seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya. Define, establish what the problem is. Nah, ini menetapkan ini apa sih masalahnya, ya, apa sih yang dibutuhkan. Nah, ini ada checklistnya. Do you understand what the client is asking for? Ya, apakah Anda memahami apa yang ditanyakan atau dibutuhkan oleh si klien tersebut? Nah, apakah klien memahami what they are asking for? Memahami sebenarnya apa sih yang dibutuhkan mereka, pertanyakan mereka itu. Kemudian, apakah kamu menyetujui dan mendefinisikan ketentuannya, ya? Do you agree on the definition of term? Dan apakah kamu setuju dengan definisi dari ketentuan tersebut? Kemudian, does the brief have any flaw? Ya, dicek. Dan can you manage client expectation? Nah, apakah Anda dapat mengelola ekspektasi dari si klien ini? Jadi, define itu Anda menetapkan masalahnya apa, gitu kan? Itu. Kemudian di sini juga bisa dilihat define itu. Who is the client and target audience? Size, nature, karakteristik. What design solution is the client thinking? Print, web, atau video? Ya. When will the design be the need on for how long? Nah, project time scales. Jadi skala waktunya bagaimana project tersebut? Where will the design be used? Di media, location, negaranya. Kemudian, why does the client think a design solution is required? Nah, Anda harus bisa menjawab, mengapa klien membutuhkan design solution yang dibutuhkan ini? How will the solution be implemented? Dan bagaimana solusi ini diimplementasikan? Budgetnya, distribusinya, campaigns-nya, seperti itu. Di dalam define ini biasanya kita harus menentukan proposition-nya, ya.
seperti itu. Nah, kemudian step 2 adalah research ya, collecting background information ya. Jadi kita mengumpulkan data dari informasi tersebut ya. Do you have feedback from previous project ya? Itu kita dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang ditanyakan. Do you have a statistical composition of the user group? Ya, do you understand the target market? What is the education level of the user group? What is the typical lifestyle of the user group? Dan what are the inspiration of the user group? Ya, jadi ini di research ya. Ini beda ya. Tadi kalau kemarin dulu ada empathize ya, define, ideate, prototype, implement dan testing. Kalau ini ada beda ya. Tadi ada define, research. Setelah dia menetapkan masalahnya, dia lakukan researchnya seperti itu. Kemudian ideate, creating potential solution. Nah, dia membuat sebuah ide-ide untuk solusi dari permasalahan tersebut. Itu ideate-nya di sini beda. Kemudian yang selanjutnya adalah prototype. Dia membuat sebuah prototype ya yang dibutuhkan ya, kemudian untuk bisa diuji seperti itu. Fungsionalnya apakah bisa seperti itu. Nah, kemudian making choice ya, membuat pilihan ya, membuat pilihannya ya, kemudian dia memilih dari beberapa prototype mana yang paling cocok dan paling sesuai dengan kebutuhan si customernya tadi. Dan yang keenam adalah implementasi. Delivering the solution to design brief. Jadi kita mengantarkan ya solusi tersebut kepada untuk didesain kemudian diimplementasikan ya, bagaimana. Nah, dari sini nanti akan dilakukan analisis dari solusinya seperti itu. Dan yang ke-10 ini di learn ya, kita harus memahami feedbacknya seperti apa, apakah sudah bagus, kurangnya di mana. Nah, masukan-masukan ini nanti akan menjadi tambahan, entah itu fungsional, fitur dan sebagainya seperti itu. Jadi apa yang Anda buat akan menjadi lebih perfect seperti itu. Jadi ini ada salah satu desain proses yang berbeda dengan yang desain thinking di awal. Jadi kalau nanti Anda menemukan sebuah artikel kok beda-beda ya, sebenarnya sih kalau dari segi langkah yang kita kerjakan implementasinya yaitu itu doang sebenarnya. Empathize itu kan mengumpulkan data, dia ada kebaliknya, kemudian ditetapkan masalahnya. Kalau ini dia ditetapin dulu, baru collect datanya seperti itu. Jadi Anda harus lebih luas lagi wawasannya. Makanya ini ada salah satu buku yang menyatakan bahwa design thinking itu ada 7 step ini seperti itu, 7 step seperti itu. Semoga ini materi ini bisa menjadi lebih memperluas pandangan kalian terkait design thinking ya. Saya tutup pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.